warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Florina Delta dengan NIM 20026078. Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Baiklah, di sini saya memiliki dua pembahasan. Materi pertama yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan, dan materi yang kedua yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Baiklah, pertama kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Apa itu penjilitan? Penjilitan yaitu suatu proses menjilid atau cara menjilid suatu bahan perpustakaan dengan tujuan untuk melindungi koleksi dari kerusakan. Di sini istilah dari penjilitan ada 8 macam. Yang pertama, bahan penutup, sampul atau cover, yaitu kumpulan bahan-bahan penutup, karton, dan tatahan yang siap diletakkan pada blok buku. 2. Blok buku, yaitu kumpulan lembaran atau naskah yang tercetak maupun yang tertulis dan semua kertas yang ditambahkan oleh penjilitan yang akan atau yang telah dijilid. Yang ketiga, jahit lewat lipatan, yaitu menjahit dengan benang yang melewati atau menembus lipatan dari bagian dalam kateran atau kuras. Yang keempat yaitu jahit samping, yaitu metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dekat pinggiran jilitan. Yang kelima yaitu jilid ulang, adalah proses menggantikan suatu jilid menggunakan metode original ataupun metode terbaru dari penyatuan lembaran. Yang keenam yaitu kertas berbuffer basah, adalah kertas dengan menggunakan pH 7,0 ataupun lebih. Selanjutnya yang ketujuh, kuras atau cutter, adalah susunan halaman-halaman buku atau majalah dalam selembar kertas besar. Yang terakhir yaitu lembar pelindung, adalah lembar yang terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku. Selanjutnya, tujuan penjilitan di sini terdiri dari 3. Yang pertama, memudahkan penggunaan bahan pustaka, dan yang kedua, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik dari buku tersebut, dan yang terakhir, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang terdapat pada buku tersebut. Di sini dalam proses penjilitan perlu adanya penyiapan. Di sini penyiapannya terdiri dari 2, yaitu penghimpunan dan penggabungan. Penghimpunan yaitu penyusunan lembaran menurut urutan yang dikehendaki lalu membentuk kuras ataupun cutter. Sedangkan penggabungan adalah menyatukan secara erat suatu lembaran menjadi cutter, lalu cutter itu digabungkan menjadi sebuah buku. Bahan penjilitan terdiri dari 3, yang pertama kertas, yang kedua mesin penjilitan, dan yang ketiga peralatan penunjang. Kertas seperti kertas casing Samson, kertas board, kertas millboard, dan lain-lain. Sedangkan mesin penjilitan contohnya seperti mesin potong otomatis, mesin potong manual, dan lain-lain. Dan yang terakhir peralatan penunjang seperti jarum jahit, cutter, penggaris besi, dan lain-lain. Jenis-jenis penjilitan terdiri dari 7. Yang pertama hardcover, adalah covernya yang terbuat dari kardus khusus. Yang kedua soft cover, adalah covernya ringan dan tipis, kertasnya yang telah dilaminating. Yang ketiga jilid kaye, adalah untuk halaman yang sedikit. Dan yang keempat jilid tanda, untuk mempertahankan tanda pada bahan yang akan dijilid. Yang kelima jilid lem punggung, adalah yang biasa digunakan untuk buku novel atau buku bahan ajar. Dan yang keenam, jilid spiral, biasa digunakan untuk buku tulis atau dokumen-dokumen khusus. Dan yang terakhir, jilid lakban, yang biasa digunakan untuk makalah, laporan, diksi, dan lain-lainnya. Yang pertama, plastik jilid, yang kedua dokumen, yang ketiga lakban, yang keempat penggaris, yang kelima pisau atau cutter, yang keenam gunting, yang ketujuh klip, dan yang terakhir tisu. Langkah-langkahnya yang pertama, kita menyiapkan dokumen, lalu mengklip dokumen beserta plastik jilid. Setelah itu, kita merapikan dokumen agar sesuai dengan plastik jilid yang kita inginkan.
Setelah dokumen dan plastik jilid telah diklip, langkah selanjutnya kita melakban pada tepi bagian dokumen. Langkah selanjutnya, setelah dokumen dijilid menggunakan lakban, bagian lakban yang di ujung yang tidak diperlukan kita rapikan menggunakan gunting atau cutter. Setelah dokumen dilakban pada bagian depan, langkah selanjutnya kita melakban juga pada bagian belakang agar dokumen tidak tercecer. Langkah selanjutnya, kita merapikan plastik jilid sesuai dengan bentuk dokumen yang kita punya dengan menggunakan cutter dan gunting supaya terlihat rapi dan bersih. Dan inilah hasil dokumen yang telah kita jilid menggunakan teori jilid lakban. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Apa itu peta? Peta adalah suatu sarana referensi yang memberikan suatu informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan lain sebagainya. Penyimpanan yang baik bagi peta terdiri dari 3. Yang pertama, bentuk lemari dan rak. Dan yang kedua, letak rak hendaknya harus sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakainya. Dan yang terakhir, bahan dasar yang terbuat dari kayu yang baik ataupun besi baja. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan oleh perpustakaan, terutama untuk mendukung proses pengajaran dan proses penelitian. Macam-macam slide yang terdiri dari 4. Yang pertama, lantern slide, yang kedua slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, dan yang terakhir proyektor untuk slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian fotokopi dan tinta. Fotokopi yaitu suatu bagian dari kegiatan pengelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku. Hendaknya bahan fotokopiannya yang diberikan kepada pemustaka agar untuk mengurangi kerusakan yang terjadi pada koleksi tersebut. Sedangkan tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna ataupun tumbuhan berwarna maupun darah hewan yang dapat digunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta terdiri dari 3. Yang pertama, tinta tulis adalah bahan pewarna yang agak cair yang digunakan untuk menulis. Sedangkan tinta cetak adalah bahan pewarna yang agak cair yang digunakan untuk membuat gambar cetak dari acuan yang dicetak menjadi kelihatan pada cetakan tersebut. Dan yang terakhir, ballpoint adalah alat tulis yang ujungnya menggunakan bola kecil yang berputar untuk mengontrol pengeluaran tinta kental yang disimpan dalam kolom berbentuk silinder tersebut. Syarat-syarat bagi tinta terdiri dari 4. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam beberapa hari. Dan yang kedua, tinta harus mengalir dengan cepat dari pena dan mengendam dengan baik tanpa menembus kertas. Dan yang ketiga, tidak mengumpul dalam botol. Dan yang terakhir, bila terjadi korosi, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering.